DPR ngebet banget merevisi Undang-Undang MK karena ketinggalan zaman. Yakin bukan untuk memuaskan nafsu politik. Yakin bukan karena dendam Undang-Undang Cipta Kerja dianulir. DPR untuk yang keempat kalinya berencana merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Alasannya? Undang-Undang MK saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kehidupan ketatanegaraan. Unik ya alasannya ya. Kurang halus mainnya. Banyak yang mengkritisi langkah DPR merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi syarat akan muatan politik yang tentu saja mengancam independensi pengadilan. Revisi Undang-Undang MK yang keempat kali ini adalah inisiatif DPR yang ditetapkan Badan Legislasi sejak September 2022. Substansi revisi Undang-Undang MK meliputi 4 materi perubahan. Syarat batas usia minimal hakim konstitusi, unsur keanggotaan Majelis Kehormatan MK, dan penghapusan ketentuan peralihan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK. Yang paling mencolok nih dan berpotensi merusak adalah soal evaluasi hakim konstitusi. Dari draft yang beredar, sejumlah pasal berbahaya dalam RUU ini bisa meruntuhkan independensi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi. Di antaranya, pasal yang memberikan wewenang kepada lembaga pengusul calon untuk mengevaluasi kinerja hakim konstitusi setiap 5 tahun sekali. Siapa saja pengusul calon? Ya, DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Ada juga pasal yang memberikan wewenang kepada ketiga lembaga ini untuk sewaktu-waktu dapat mencopot hakim konstitusi. Nggak sepaham, minggato. RUU inisiatif DPR ini diketok hampir bersamaan dengan pencopotan Aswanto yang diberhentikan sebagai hakim MK setelah menganulir Undang-Undang Cipta Kerja. Para politikus Senayan menilai Aswanto tidak bisa lagi mewakili kepentingan DPR karena membatalkan undang-undang yang menjadi produk hukum mereka. Alasan ini nih, alasan yang benar-benar menggelikan dan mencerminkan sesat pikir anggota dewan dalam memandang sistem ketatanegaraan kita. DPR sebetulnya nggak berhak menyetir para hakim MK meski mereka ikut memilih. Itu sudah tugas MK untuk mengoreksi undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Sekalipun undang-undang tersebut adalah produk DPR. Sebetulnya, masyarakat berharap pemerintah menolak usulan revisi undang-undang MK. Apalagi Menko Polhukam Mahfud MD sempat mengundang beberapa guru besar dan akademikus untuk memberi masukan. Tapi, pemerintah masih belum beranjak dari penyakit lamanya yang menjadikan para ahli dan akademikus sebagai formalitas bahwa pemerintah sudah mendengarkan banyak aspirasi. Faktanya, masukan para ahli seringkali tidak digubris sama sekali. Padahal, pemerintah punya kesempatan untuk menolak. Nyatanya, Presiden malah mengirim surat persetujuan. And these two lovebirds akan segera membahasnya. Kalau nih nanti beneran menjadi undang-undang. Aturan baru itu berpotensi membuat Mahkamah Konstitusi menjadi perpanjangan tangan penguasa. Kalau beneran diketok menjadi undang-undang, besar kemungkinan tiap kali menangani perkara, mereka akan takut menyuarakan kebenaran. Jadi kita bertanya-tanya, mereka ini ingin memajukan demokrasi atau ingin menuju distopia ya sebenarnya? Gimana menurut kalian? Silahkan komen. Saya Ricky, sampai jumpa di Fokus selanjutnya.